Salam sejahtera pada kita semua yang ada di mana saja berada. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena perkenannya pagi ini Tuhan izinkan kita untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dan kita patut bersyukur untuk hari ini dapat berbuat baik, banyak hal yang dapat kita lakukan. Nah, kita akan membaca firman Tuhan pagi ini dalam saat teduh Mazmur 83 ayat 1 sampai 9. Mazmur 83 ayat 1 sampai 9. Mari kita persiapkan itu dan kita berdoa. Di pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus atas segala perkenan Tuhan sehingga kami ada sebagaimana ada untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Namun demikian ya Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu dan firman-Mu meneguhkan hati kami, menerangi perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Dan itulah yang kami akan baca, dengar dan renungkan. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 83 ayat 1 sampai 9 mengatakan, Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan mufakat licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail dan Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistia berserta penduduk Tirus, juga Asur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani. Amin. Terpujilah Kristus, dan yang berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Nah, saudara-saudara, tema kita pagi ini adalah Dia tidak diam, atau dengan jelas Allah tidak diam. Tentu tema ini akan berbicara kepada kita bahwa setiap peristiwa Allah mengetahui, Allah melihat kehidupan kita. Nah, ketika kita mengalami banyak hal dalam hidup ini, maka kita maunya cepat selesai dan Tuhan berperan. Itu harapan kita. Nah, kadang kita berpikir pada kehendak kita. Kita berpusat pada kehendak kita dalam harapan kepada Tuhan. Sehingga setiap peristiwa itu maunya begini dan cepat kita selesaikan. Tuhan tolong. Tidak demikian saudara-saudara. Rancangan Tuhan bagi kita ketika pemazmur mengatakan kepada Tuhan, ya Allah, janganlah engkau bungkam. Artinya janganlah engkau berdiam diri dan melihat keadaan umat Tuhan, belalah mereka. Nah, ini harapan yang sering menjadi tujuan kita, tetapi Allah tidak
diam melihat kita. Dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan kuasanya dan kasihnya. Tepat apa yang Tuhan mau kehendaki bagi kita. Sekalipun pemazmur seru dengan keadaan yang nyata, tetapi Tuhan juga yang menentukannya. Sekalipun umat Allah berada dalam ancaman, ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan, dan itu menjadi musuh besar dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, pemazmur melihat hal ini. Bagaimana Allah memandang semua ini dan melakukan kehendaknya. Iya, kadang-kadang pikiran kita manusia seperti itu. Tapi rencana Tuhan sungguh indah. Ia juga mau mendidik kita dan tetap percaya. Sekalipun itu nyata dalam pandangan kita. Tapi ada rencana Tuhan bagi kita agar kita tetap mengasihi sekalipun kita berada dalam ancaman jiwa kita. Tapi Allah mau menjamin bahwa Dia tidak diam. Artinya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, bagaimana kita, kalau demikian bagaimana kita untuk memahaminya? Yaitu tinggal keyakinan kita dan melakukan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang diminta Tuhan. Kejahatan boleh terjadi, tetapi juga kita melakukan terus kebaikan dalam hidup kita. Kejahatan untuk dalam kehidupan kita, dalam izin Tuhan itu terjadi supaya kita memiliki satu kesabaran dan kepercayaan yang sungguh kepada Allah, bahwa Allah tidak diam melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Sekalipun kita dikepung oleh berbagai macam persoalan, seperti pemazmur dia katakan, mereka mengadakan mufakat. Mereka melakukan mufakat untuk melakukan kejahatan. Mereka merancang kejahatan. Tapi kita percaya Tuhan tidak tinggal diam melakukan yang terbaik bagi umatnya. Nah, bagi umat adalah dari sisi umat untuk tetap sabar dan melakukan yang terbaik, bukan pembalasan. Tetapi biarlah pembalasan itu adalah hak Tuhan. Dan kita percaya, saudara-saudara, bahwa hari ini kita boleh ada banyak hal yang dapat kita rencanakan. Jika kita mengalami banyak hal kesulitan, orang yang menekan kita, kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Jika kita direndahkan, tidak mungkin menjadi sampah. Jika kita disanjung, tidak mungkin kita menjadi rembulan. Karena itu lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan, bagi kemuliaannya. Sebab hidup kita dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan. Mari saudara-saudara, Allah tidak diam melakukan segala sesuatu. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Karena itu, yakinkan hidup ini selalu berhidup bersama Tuhan. Itu yang lebih penting. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melakukan kebaikan. Karena Tuhan sudah melakukan kebaikan bagi kita, menebus dan menyelamatkan kita. Karena itu Tuhan menghendaki kita nikmati kebahagiaan, keselamatan dan kebenaran, dan nikmati hidup dalam suasana damai sejahtera. Jadilah cahaya kedamaian dalam hidup ini. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan mengaruniakan kita bahwa Dia tidak diam.
Dia turut bekerja. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan telah menuntun kami firman menjadi pelita dalam hidup hari ini, dan Tuhan melindungi dan segala rencana kami, segala kegiatan kami meraih berkat Tuhan. Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, cukupkan segala kebutuhan kami. Yang sakit Tuhan, kami berdoa, sembuhkan mereka, kuatkan iman mereka. Yang bergumul tentang pekerjaan, yang bergumul tentang hidup ini, sakit penyakit, Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka. Karuniakan pengharapan senantiasa kepada mereka oleh Roh Kudus. Dan lanjutkanlah ya Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan sepanjang hari ini kami jalani. Dan kami berdoa, ampuni kami, dan demi Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku semua di mana saja berada. Terima kasih. Puji syukur.